jangan ganggu lagi lah istri aku. Jadi ternyata dia nyerupain bapak juga, Wak. Dah beberapa hari kemudian ada kejadian lagi, Wak. Jadi waktu itu Bu Irma ini lagi ngadirin pengajian mingguan sama ibu-ibu lainnya kan. Nah setelah pengajian selesai, ternyata beberapa ibu-ibu di sana juga cerita kalau akhir-akhir itu mereka sering didatangin sama sosok wanita yang minta kain panjang untuk gendong bayinya. Dan seramnya lagi, wajah wanita itu mirip kali sama Teh Neneng, Wak. Teh Neneng kemarin meninggal bunuh diri itu. Dan gak cuma itu aja, ibunya Anis, temannya Wawa, temannya Yuni tadi tuh juga cerita hal yang sama. Jadi Bu Anis ini cerita pada suatu malam waktu dia lagi tidur, Bu Anis ini dengar pintu rumahnya tuh ada yang ngetok, Wak. Tok 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 tok. Setelah dicek, yang datang sosok perempuan wajahnya hancur tapi perutnya besar, Wak, kayak lagi hamil. Dan dia minta sehelai kain buat gendong istrinya. Minta kain. Dan pas denger itu, Bu Irma langsung, astagfirullahaladzim Bu, sama Bu, keluarga saya juga diganggu kayak gitu, kata. Bahkan kemarin anak saya juga ngeliat sosok sama macam Teh Neneng juga. Nah dari semua cerita-cerita itu, warga pun akhirnya yakin kalau sosok yang mengganggu mereka ini adalah sosok yang menyerupai Teh Neneng yang arwahnya mungkin gak tenang gitu. Tapi walaupun dapat info ini, warga gak bisa buat banyak. Gegara mereka takut keluarganya Teh Neneng kesinggung. Secara kan mereka orang terpandang di situ ya kan. Dan mereka diam aja dan macam jadi rahasia umum di sana, Wak. Cuman gak ada yang berani cerita ke keluarga Teh Neneng. Sampailah pada suatu ketika, Wak, kejadian aneh kembali menghebohkan desa mereka. Dan kali ini, Wak, gangguannya terjadi ke 5 pemuda desa di sana. Si 5 pemuda desa ini tiba-tiba jatuh sakit di waktu yang bersamaan. Nah 5 pemuda ini adalah Indra, Asep, Maman, Fajri, dan Ipan. Ipan ini siapa? Omnya Wawa. Ya. Nah awalnya mereka pikir udah itu cuma sakit biasa aja yang kebetulan waktunya sama. Tapi lama-kelamaan, Wak, warga notice ada yang aneh sama mereka berlima, khususnya keluarganya mereka masing-masing nih. Dimana setiap malam mereka, salah satunya adalah Om Ipan. Om Ipan ini selalu ngigau, dia selalu ngigau sambil bilang, tolong aku mau kain panjang buat bayiku, tolong ngigaunya kayak gitu terus. Nah gak lama setelah ngomong itu, mereka ini termasuk Om Ipan selalu bangun terus muntah-muntah, Wak. Awalnya keluarga para pemuda ini berusaha bawa mereka berobat ke dokter, masuk angin nih jangan-jangan. Tapi dokter waktu itu bilang mereka sehat-sehat aja kok. Cuman kalau udah balik ke rumah ngigau kayak gitu lagi, bangunnya muntah-muntah lagi. Dan ini 5-5-nya sama, Wak, kayak gitu semua. Nah akhirnya karena penyakit itu gak sembuh-sembuh juga, kakek which is bapaknya Om Ipan ini berinisiatif manggil orang pintar namanya Pak Dadang buat ngobatin anaknya dan juga mereka berlima. Dan supaya lebih efektif waktu itu, para pemuda ini dikumpulkan semua di rumah kakek aku Nadia, didoakan bareng-bareng nih, karena semua warga udah tahu nih kayak ada yang gak beres gitu kan. Nah ketika pengobatan itu berlangsung, Pak Dadang si orang pintar ini tiba-tiba